inovasi. Inovasi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil investasi atau discovery. Tujuan dari inovasi ini yaitu yang pertama mengajar ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan tersebut. Terus yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara, misalnya daya tampung usia sekolah SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Adapun masalah-masalah yang terjadi yang menjadi alasan tutupnya adanya inovasi pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi politik, dan pendidikan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Terus yang kedua adalah laju eksplorasi penduduk yang cukup pesat yang menyebabkan daya tampung, ruang dan fasilitas pendidikan yang sangat tidak seimbang. Terus yang ketiga, melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan di pihak lain kesempatan sangat terbatas. Terus yang keempat, mutu pendidikan yang dirasakan makin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, belum mekarnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Terus yang selanjutnya adalah strategi penguasaan dalam iptek melalui pendidikan dan kebudayaan. Kemajuan teknologi dapat dicapai melalui kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak mungkin terwujud tanpa adanya sumber daya manusia berkualitas. Taraf pendidikan merupakan modal utama terbentuknya sumber daya manusia berkualitas. Kebijaksanaan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk minimal lulus SLTP melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan suatu langkah strategis. Penguasaan teknologi sangat berperan dalam pemanfaatan dan perdayagunaan seluruh faktor produksi, baik modal dan sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu sendiri. Tingkat penguasaan teknologi menentukan pula tingkat kemajuan suatu bangsa dan kemudian juga menentukan tingkat peradaban. Penguasaan teknologi berkaitan erat dengan penguasaan ilmu pengetahuan, sehingga keduanya sering disebut ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Sebenarnya tidaklah semua jenis dan cabang ilmu pengetahuan selalu menghasilkan teknologi. Saat mempelajari mengenai iptek, janganlah beranggapan bahwa suatu cabang ilmu pengetahuan yang tidak berkaitan dengan teknologi itu tidak penting. Dalam dunia industrialisasi yang semakin kental, manusia akan semakin membutuhkan dimensi kemanusiaan yang bernuansa etika, estetika, moral, dan kejiwaan. Jadi, berbicara tentang iptek dalam arti yang spesifik dalam kaitannya dengan proses industrialisasi tidaklah berarti mengesampingkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam arti yang luas. Terus selanjutnya adalah membangun profesionalisme dan keunggulan. Profesionalisme dan keunggulan merupakan kata kunci yang perlu terus diungkapkan dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas di era globalisasi.
dalam dunia yang terus berkembang ini dan di masa mendatang. Untuk membangun profesionalisme yang andal diperlukan muatan iptek yang senantiasa baru. Dunia pendidikan pada gilirannya dituntut pula untuk melakukan mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi itu. Masalah yang sering dihadapi adalah kecepatan perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan selalu lebih lambat dari kecepatan perkembangan yang terjadi di dunia industri dan dunia luar pendidikannya. Memang demikianlah sifat dasar dari dunia pendidikan. Menyadari karakteristik seperti tersebut, maka dibutuhkan upaya meningkatkan profesionalisme dan keunggulan. Selain hal ini juga dapat memberikan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik untuk siap berkembang dan dalam waktu relatif singkat. Mampu menyesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Ada beberapa program pendidikan yang cukup menjanjikan untuk mewujudkan keterkaitan dan kesepadan dan sekaligus untuk membangun keunggulan dan profesionalisme. Selanjutnya adalah menyikapi terhadap perkembangan iptek. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Terus yang selanjutnya adalah menyikapi terhadap perkembangan iptek. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, memanfaatkan iptek dengan bijaksana. Keempat, menghargai jenis pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Dan yang ketujuh adalah tetap menjunjung nilai keluhuran bangsa dengan menjadi manusia yang bermoral. Baik, yang selanjutnya adalah sistem pendidikan nasional. Sistem adalah suatu perangkat yang saling bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajar, dan latihan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pendidikan nasional adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Terus yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi sistem pendidikan nasional. Tujuan sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, berkreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terus, fungsi sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip penyelenggaraan. Ada prinsip ketentuan ini diatur pada bab 2 pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat berikut isi Undang-Undang 20 tahun 2003 pasal 4. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan setara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Terus yang kedua adalah pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang
sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Terus yang ketiga adalah pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan serta peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam adalah pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Terus selanjutnya adalah jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. Jenjang pendidikan, sistem pendidikan nasional adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal dapat terdiri atas satu, pendidikan dasar, yang merupakan jenjang pendidikan yang menjadi dasar utama melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah, dapat terbentuk sekolah dasar, sekolah madrasah, SMP, dan MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Terus yang kedua, pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah membentuk SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejurusan. Terus yang ketiga adalah pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah mendidik menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Terus selanjutnya adalah jenis pendidikan. Jenis pendidikan menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan meliputi yang pertama adalah pendidikan umum, kedua pendidikan kejuruan, ketiga pendidikan akademik, keempat pendidikan profesi, kelima pendidikan vokasi, keenam pendidikan keagamaan, dan ketujuh adalah pendidikan khusus. Lalu selanjutnya adalah Standar Nasional Pendidikan dan Kurikulum Nasional. Standar isi kurikulum pendidikan. Standar ini mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar ini memuat kerangka dasar struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender akademik. Kurikulum pendidikan dapat digolongkan dalam dua bagian. Kurikulum sebagai proses pendidikan terkait dengan independensi materi yang disajikan guru, bagaimana disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya adalah strategi pendidikan nasional. Strategi pendidikan nasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. Yang kedua, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keempat, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. Yang kelima, meningkatkan keprofesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, menyediakan sarana belajar yang mendidik. Dan yang kedelapan adalah membiayai pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. Baik, sekian dari video atau pemaparan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.